Editorial Sepekan, kita sudah di segmen terakhir sekaligus closing statement. Saya ke Pak Lukman Edi. Ya kembali lagi bahwa ini semua muar bola sekarang ada di Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi seperti kata Pak Refli Harun tadi, kadang-kadang agak meragukan Mahkamah Konstitusi juga, kadang-kadang konservatif katanya. Ahok saja kasusnya baru dikabulkan 2 hari yang lalu sudah tidak. Ini kalau ini nanti dikabulkan tapi setelah Pilpres 2019 bagaimana? Beralasan demi untuk pemilu 2019 menjadi sebuah konsolidasi demokrasi yang baik, maka saya menyarankan supaya MK ya mungkin tidak melakukan perubahan lah, terlalu jauh juga melakukan perubahan terhadap undang-undang MK. Minimal MK membuat edaran, mengumumkan kepada publik bahwa MK tentang undang-undang pemilu ini ya 3 bulan lah misalnya gitu. Karena signifikan juga Bang Margarito, kalau kemudian menjelang pemilu baru kemudian masuk gugatan, kemudian baru memutuskan, itu calon merusak sudah masuk persiapan semua. Dan ini pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Ya, ketika semua partai politik sudah siap, penyelenggara pemilu siap, tiba-tiba keluar keputusan MK tentang cara penghitungan. Berubah langsung. Ya, sehingga kemudian ada calon legislatif terpilih gara-gara keputusan MK, ada gara-gara keputusan MA. Nah, ini jadi ada keputusan KPU. Ini yang kemudian menimbulkan gaduh di bawah. Nah, saya menyarankan, nggak tahu ini peluangnya seperti apa, apakah dengan surat edaran atau keputusan MK sendiri, agar masa tenggang melakukan gugatan terhadap seluruh norma-norma yang diatur di dalam undang-undang pemilu ini ada batasnya, ya. Sehingga kemudian tidak mengganggu tahapan-tahapan. Sejauh ini tidak ada. Ini tidak ada. Makanya kemudian saya khawatir ketika berulang kejadian 5 tahun yang lalu, ini sangat membahayakan persiapan pemilu. Apalagi di tengah banyak tekanan begitu, mungkin jalan amannya adalah tidak mengabulkan atau tidak menolaknya, tapi diundur-undur begitu. Ya, kalau itu kan artinya Mahkamah Konstitusi menempatkan diri sebagai sebagai organ yang subordinat di bawah pemerintah. Karena mau tidak mau orang akan berpikir seperti itu. Dan begitu karena itu memberikan keuntungan kepada pemerintah kan. Karena yang mau di-challenge ini adalah pikiran pemerintah. Iya kan? Jadi kalau sekali lagi kalau misalnya dan saya setuju memang karena ada beberapa kasus seperti itu, lalu Mahkamah Konstitusi betul-betul mengambil sikap seperti itu, mau tidak mau orang akan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan diri sebagai subordinat pemerintah. Nah, kalau begitu modelnya, ya saya kira kita harus memikirkan bagaimana eksistensi MK ini, bahkan bila perlu kita ubah undang-undang untuk memastikan ada beberapa case yang harus dilakukan ditangani secara cepat, begitu ya. Ada prioritas, kasus-kasus prioritas begitu ya. Kasus-kasus prioritas. Kasus ini sebenarnya simpel kok, 2 bulan beres ini. 2 bulan bisa beres kok. Sidang pertama, sidang kedua, lalu pembuktian bisa sehari udah selesai. Ya, masalahnya nanti gitu. Menjelang pemilu ada yang menggugat baru lagi masalah. Nah, itu lain lagi gitu ya. Tapi ini kan yang krusial ini. Ini yang krusial. Tapi gugatan tidak dibatasi kan sampai pemilu boleh menggugat terus begitu. Saya kira mungkin harus ada terobosan lah gitu ya. MK mengumumkan atau dibikin surat keputusan MK untuk kasus gugatan terhadap undang-undang pemilu itu dikasih batas waktu sampai Januari. Setelah Januari tutup gugatan-gugatan apapun gugatan dalam undang-undang dan hasilnya supaya sudah tidak keluar. Alasannya jelas mengganggu tahapan pemilu. Baik. Gitu, ya. Ini juga perlu harus renungkan juga itu sebagai masukan. Terima kasih Pak Lukman Edi, terima kasih juga Pak Margarito. Pemirsa, demikian editorial Sepekan saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.